Halo adik-adik, pada materi kali ini kita akan membahas unsur-unsur kalimat. Ayo belajar bahasa Indonesia. Tentunya di Bilik Ilmu yang dipersembahkan oleh Ibra Media. Apakah adik-adik mengetahui apa itu kalimat? Jika ada yang belum mengetahui, mari kita pelajari bersama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI, kalimat adalah kesatuan kata yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan. Adik-adik tahu tidak bahwa terdapat 5 macam kalimat? Kira-kira apa saja ya? 5 macam kalimat tersebut adalah: yang pertama, kalimat aktif; kedua, kalimat pasif; ketiga, kalimat majemuk; keempat, kalimat nominal; dan yang terakhir adalah kalimat tunggal. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus belajar mengenai unsur-unsur kalimat. Adik-adik, unsur-unsur kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek adalah menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Sedangkan predikat dapat diartikan sebagai menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Kemudian objek. Objek adalah menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran. Sedangkan keterangan menunjukkan tujuan, cara, keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, atau sebab akibat. Adik-adik, berikut ini merupakan contoh kalimat yang terdapat unsur-unsur kalimat dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh yang pertama, ada kalimat Adik belajar bahasa Indonesia di kamar. Adik adalah sebagai subjek, belajar adalah predikat, bahasa Indonesia sebagai objek, di kamar sebagai keterangan tempat. Adik dikatakan sebagai subjek karena adik yang melakukan sebuah pekerjaan, yaitu belajar. Belajar adalah sebuah kata kerja atau hal yang dilakukan adik, sehingga belajar kita sebut sebagai predikat. Kemudian, bahasa Indonesia sebagai sasaran yang dipelajari adik, sehingga bahasa Indonesia kita sebut sebagai objek. Kemudian, pada kalimat ini terdapat keterangan tempat, yaitu di kamar, sehingga kata di kamar kita sebut sebagai keterangan tempat. Contoh yang kedua adalah kakak menyiram bunga di pagi hari. Kakak kita sebut sebagai subjek karena kakak yang melakukan kegiatan menyiram. Menyiram adalah sebuah kata kerja, sehingga menyiram kita sebut sebagai predikat. Kemudian sasaran dari yang disiram kakak adalah bunga. Bunga adalah sebagai sasaran dari kakak. Kemudian bunga kita sebut sebagai objek. Pada kalimat ini terdapat keterangan waktu, yaitu di pagi hari, sehingga kalimat di pagi hari kita sebut sebagai keterangan waktu. Kemudian contoh yang terakhir, adik membereskan kamar dengan gembira. Adik kita sebut sebagai subjek karena apa? Adik adalah yang melakukan pekerjaan membereskan. Kemudian membereskan kita sebut predikat karena membereskan adalah sebuah kata kerja. Yang dibereskan adalah kamar,
kamar adalah sebuah sasaran sehingga kita sebut sebagai objek. Dengan gembira ini adalah keterangan suasana bahwa adik sedang membereskan kamar dengan gembira, maka dengan gembira kita sebut sebagai keterangan suasana. Jadi, ini adalah contoh-contoh kalimat yang terdapat unsur-unsur kalimat dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sekarang saatnya kita berlatih. Nah, adik-adik coba kerjakan soal berikut ini. Terdapat 2 kalimat. Yang pertama, Doni menggali tanah di belakang rumah. Dan kalimat yang kedua adalah Dino berlatih tari tradisional di sekolah. Adik-adik pasti bisa mengerjakannya karena kita anak yang hebat. Nah, sudah selesai adik-adik pembahasan kita kali ini. Jangan lupa ikuti channel ini dengan klik tombol subscribe, sukai videonya, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.